Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah salat tarwi rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya, terutama di malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memilih kita di antara banyaknya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita termasuk hamba pilihan. Kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang masih bersemangat menghidupkan sisa-sisa Ramadan yang masih ada. Kalau kita lihat jamaah sekalian di luar sana, di masjid-masjid kaum muslimin, sudah banyak masjid yang awalnya ketika masuk bulan Ramadan terasa sempit, tapi sekarang terasa luas kembali. Kenapa jamaah sekalian? Telah banyak hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah tidak beri lagi nikmat untuk bersemangat beribadah, menghidupkan 10 yang terakhir ini. Kita masih diberikan nikmat untuk hadir di sini. Ini adalah nikmat yang luar biasa. Harus kita syukuri jamaah sekalian. Karena ketika kita syukuri nikmat ini, maka boleh jadi itu menjadi sebab besok kita masih semangat. Bisa menjadi sebab besok kita masih hadir di sini. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Sekiranya kalian bersyukur, kata Allah, la azidannakum, maka pasti aku akan tambah nikmatku. Malam ini kita diberi nikmat untuk hadir di sini. Sebagai bentuk tambahan nikmat, maka Allah beri lagi kita besok. Oleh karena itu jamaah sekalian, syukuri kenikmatan ini. Hadirkan di dalam jiwa kita, hati kita, yakini bahwa ini nikmat yang besar. Saya jadi hamba pilihan ini. Dengan itu, tegaknya kita menegakkan salat witir, salat tarwi, salat lail. Itu tegaknya dalam keadaan apa? Sadar betul ini nikmat yang besar. Sadar betul ini nikmat yang besar. Sidang jamaah salat tarwi rahimani wa rahimakumullah. Malam ini kita telah berada di malam ke-22 Ramadan. Telah berlalu 21 hari dari waktu-waktu terbaik. Semoga yang 21 hari yang telah berlalu itu kita memenuhinya, memanfaatkannya dengan ketaatan, amalan-amalan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka terkait dengan ibadah, terkait dengan amalan ini, maka kami mewasiatkan diri kami pribadi dan kepada jamaah seluruhnya 2 wasiat. Yang pertama, jangan sekali-kali muncul dalam hati kita perasaan bahwa kita telah melakukan banyak kebaikan. Kipela bella. Jauhkan dengan sejauh-jauhnya bahwa kita telah melakukan banyak amalan ketaatan. Karena kapan muncul perasaan ini, maka itu menjadi sebab kita bisa terputus, kita bisa bangga,
kita bisa berpuas diri. Sudah banyak amalan saya, sudah saya hidupkan dari malam pertama sampai malam 21. Saya selalu datang salat tarawih, puasa, sedekah, zakat, menyumbang, buka puasa dan seterusnya. Hadir dalam hati kita, merasa banyak. Maka ini menjadi sebab apa? Puas. Sudah mi deh, banyak mi pahalaku, banyak mi amalanku. Maka ini yang pertama. Jauhkan dengan sejauh-jauhnya perasaan telah melakukan banyak kebaikan. Demikian sebaliknya, harusnya dihadirkan bahwa saya masih kurang. Tidak ada yang saya lakukan ini. Masih kurang sekali salatku, masih kurang sekali kebaikanku, sedekahku. Dengan itu aja mas sekalian, kita semakin termotivasi di waktu yang masih ada. Seperti orang yang datang ke tempat perbelanjaan, dikasih kesempatan, ambil mi semua barang-barang yang kita inginkan. Bagaimana orang yang masuk dengan keranjang yang merasa sudah penuh mi keranjangku, sudah dia sudah merasa puas. Tapi kapan dia yakini keranjangku baru satu isinya, bahkan dia yakini belum ada apa-apanya ini keranjang saya, maka dia semakin semangat. Semakin dia tahu waktu yang diberikan semakin sedikit, maka semakin ia bersemangat mengejar, memperbanyak ketaatan yang ada. Sama kita, kalau kita yakini kita masih kurang, maka 10, bukan 10 lagi, sisa 9 atau 8 ini yang tersisa, makin semangat kita memenuhinya dengan kebaikan. Kalau awal-awal gasnya cuma setengah, lari 60, nah kan anak muda ya sekarang gas full mi, sudah digas full sekarang. Oleh karena itu jamaah sekalian, ini nasihat yang pertama bagi diri kami pribadi dan kepada jamaah seluruhnya, jauhkan dari kita sifat perasaan bahwa kita telah melakukan ibadah yang banyak. Demikian sebaliknya, hadirkan selalu bahwa kita belum melakukan banyak hal. Sidang jamaah tarawih rahimani wa rahimakumullah. Kemudian nasihat yang kedua, ini yang agak panjang ini. Nasihat yang kedua, kami wasiatkan kepada diri kami pribadi dan kepada jamaah sekalian untuk menjaga amalan yang telah kita kerjakan. Jangan sampai ia terhapuskan, hancur, percuma. Bagaimana cara menjaganya? Dengan menjaga diri dari melakukan perusak amalan, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang sangat penting. Jangan sampai selama ini telah kita kerahkan upaya kita, tenaga kita serahkan, harta kita telah kita keluarkan, waktu kita telah korbankan untuk melakukan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita hancurkan dengan cara apa? Melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kesyirikan kepada Allah itu penghancur amalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna amaluk." Ayat ini jamaah sekalian, khitabnya Arab, pembicaraan ini ditujukan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, sungguh kami telah wahyukan kepadamu, kepada kamu Muhammad, wa ilal ladzina min qablik, dan kepada orang-orang sebelummu, yaitu para nabi. Jadi seluruh nabi sebelum nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diwahyukan dengan wahyu ini. Peringatan ini, apa peringatannya? La in asyrakta, seandainya engkau melakukan kesyirikan, la yahbatanna amaluk, maka sungguh seluruh amalanmu akan terhapuskan. Perhatikan jamaah sekalian, Nabi diancam.
Kalau kita bandingkan kebaikan kita dengan kebaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kebaikan para nabi, tidak ada apa-apanya kebaikan tak. Cak direkenna. Tidak ada apa-apanya. Kebaikan Nabi luar biasa. Tidak ada yang meragukan kebaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalan Nabi tidak ada yang meragukan. Tetapi walaupun seorang nabi, walaupun besar kebaikannya, kapan dia melakukan kesyirikan kepada Allah, hancur seluruh amalannya. Ini nabi. Apalagi kalau cuman kita. Nabi saja diancam hancur seluruh amalannya. Di dalam ayat dikatakan la yahbatanna amaluk. Amal dalam bahasa Arab, amalun itu mufrad, tunggal. Ada kaidah, kalau kata tunggal mufrad disandarkan menjadi mudhaf, maka maknanya tufidul umum, maknanya menunjukkan keumuman. Oleh karena itu ayat ini diterjemahkan amal di situ seluruh amalan, dari yang paling besar sampai yang terkecilnya akan terhapuskan ketika kita melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita jaga. Hati-hati kita dari perbuatan ini. Yang jadi permasalahan di saat ini dari kaum muslimin, mereka paham betul rusaknya, buruknya, menjijikkannya kesyirikan. Tapi yang tidak mereka pahami, kadang masih banyak tersamarkan di kalangan kaum muslimin, hakikat kesyirikan itu bagaimana? Hakikatnya. Sehingga terkadang seseorang melakukan kesyirikan tanpa sadar. Ditanya bahaya kesyirikan, tahu betul bahayanya. Dibilangi orang musyrik, marah betul, marah. Kenapa? Dia tahu kesyirikan adalah perkara yang menjijikkan, buruk sekali. Tetapi terkadang dia melakukan kesyirikan tanpa sadar. Apa penyebabnya? Tidak tahu hakikat kesyirikan itu bagaimana. Ini yang penting kita bahas. Waktu membatasi kita. Tidak cukup kalau mimbar tarwih saja, mimbar Jumat saja diandalkan, tidak cukup. Makanya Nabi SAW katakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama, duduk di majelis ilmu, mendengarkan ustadz di depan, membaca Al-Quran dan sunnah, membaca Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, menjelaskan tentang tauhid, kesyirikan, bentuk-bentuknya, itu kewajiban. Wajib kita untuk datang, duduk mendengarkan, mempelajari agama ini. Kenapa wajib? Tidak mungkin kita tahu bentuk kesyirikan kalau kita tidak pelajari. Karena itu harus dipelajari memang. Dan tidak cukup kalau cuma andalkan ceramah tarwih. Nanti pitarwih lagi tahun depan, 1 kali 1 tahun. Atau nanti khutbah Jumat. Kadang juga di khutbah Jumat ceramah tarwih tidak dibahas dengan rinci. Nanti dibahas kalau kajian rutin. Kenapa? Karena butuh pendalilan. Disebutkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah, disebutkan penafsiran para ulama. Tidak cukup kalau cuma 15 menit, 20 menit ceramah tarwih. Kalau begitu bagaimana solusinya? Hadir di majelis ilmu, duduk, bertahan, sempatkan waktu kita datang mempelajari ilmu agama. Jangan dunia saja dikejar. Dunia itu apa ji? Tidak ada manfaatnya seluruh dunia yang ada kalau kita tidak paham tauhid. Tidak ada manfaat dunia yang walaupun seluruh dunia ini menjadi milik kita, kalau kita tidak paham kesyirikan bagaimana modelnya. Tidak ada keselamatan yang kita harapkan ketika kita tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Caranya mentauhidkan Allah harus dipelajari. Sidang jamaah salat tarwih rahimani wa rahimakumullah, sebagai kata kunci terkait dengan kesyirikan.
yang kesyirikan yang dimaksudkan di sini di dalam uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, ada kesyirikan di dalam rububiyah, ada juga kesyirikan di dalam asma wa sifat. Tapi yang banyak terjadi kesyirikan di dalam uluhiyah. Apa itu? Ketika seseorang menyerahkan sebuah ibadah kepada selain Allah. Itulah kesyirikan. Kapan seseorang menyerahkan satu saja bentuk ibadah, apalagi kalau banyak, satu saja, walaupun kecil, apalagi kalau besar, kita serahkan satu bentuk ibadah kepada selain Allah. Apakah yang kita serahkan adalah nabi, walaupun nabi, kita serahkan kepada malaikat, walaupun malaikat, kita serahkan kepada orang yang kita anggap soleh, wali, kita serahkan kepada penghuni kubur, kita serahkan kepada Syekh Yusuf yang kita anggap sebagai wali. Kapan kita serahkan satu saja ibadah kepada selain Allah, itulah kesyirikan. Yang jadi masalah, terkadang orang memahami ibadah itu hanya sholat. Coba tanya orang-orang, masyarakat kita, tetangga kita, apa itu ibadah? Ya sholat, haji, puasa, itu saja yang dia pahami. Dia tidak paham bahwa berdoa adalah ibadah, mengharap adalah ibadah, isti'anah, memohon pertolongan adalah ibadah, takut adalah ibadah, menyembelih adalah ibadah, berkurban adalah ibadah. Banyak dari bentuk-bentuk ibadah. Tidak cukup dibahas kalau waktu yang sedikit. Intinya apa jamaah sekalian? Kuncinya hadiri majelis ilmu. Itu tadi, kesyirikan menyerahkan satu bentuk ibadah kepada selain Allah. Ibadah itu luas maknanya, bukan cuma sholat. Apa saja ibadah itu? Hadir di majelis ilmu, insya Allah kita paham yang mana saja ibadah. Karena butuh pendalilan, ini ibadah, ini bukan. Harus ada dari Al-Quran, dari Sunnah, penjelasan para ulama kita. Oleh karena itu, kami tutup dengan nasihat kepada diri kami pribadi dan kepada jamaah seluruhnya. Jangan merasa berbangga dengan amalan, dan jaga amalan kita. Jangan sampai hancur dengan menjauhkan diri kita dengan sejauh-jauhnya dari perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna kesyirikan kita telah sebutkan, hanya tentang model-model rinciannya yang tidak sempat kita bahas. Itu butuh waktu yang panjang. Terakhir kuncinya, datangi majelis ilmu, duduk mempelajari ilmu agama. Setelah salat maghrib biasa ada dibuka, datangi. Kerja dari pagi sampai jam 5 sore. Setelah itu mandi, istirahat, datang, duduk, dengarkan ceramah, dengarkan ustadz menjelaskan tentang tauhid, menjelaskan tentang kesyirikan, sampai salat isya saja. Berapa jam ji? 1 jam saja paling lama. Rutinkan, azamkan di dalam jiwa kita, saya harus datang mempelajari agama minimal 1 jam 1 hari setelah salat maghrib sampai isya. Selebihnya kita pakai kalau mau pakai untuk mencari dunia. Hanya dengan cara itu kita bisa memahami tauhid, memahami kesyirikan, dan hanya dengan cara itu insya Allah amalan kita bisa terjaga, amalan kita senantiasa berada di atas tauhid, dan kita terjauhkan dengan sejauh-jauhnya dari segala macam bentuk menduakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istaqimu wa'tadilu, sawu sufufakum, lurus dan rapatkan saf, isi saf-saf yang masih kosong. Allahu Akbar.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وكذلك نوليهم بعدنا ببعض إن ربك حكيم عليم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وليعلمن الله المنافقين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله witir. استووا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سبحان ربك القدس رب الملائكة سبحان ربك القدس رب الملائكة سبحان الملك القدس رب الملائكة